Mobil Panther ya banyak sekali datang pertanyaan kepada saya, "Bang, gimana sebenarnya langkah-langkah supaya tidak turun mesin?" Karena ketika turun mesin itu kau langsung 2 kena itu tumbal itu. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah waktu. Artinya kalau seandainya mobil kau cuma satu, nah nggak punya mobil lah kau ya kan. Dan kalau seandainya nggak dapat mekanik yang pas, niat betuli turun mesin, kena transmisi, kena gardan, kena ini, hilang bospom, nozzle diganti, ya. Jadi ini adalah tips ya, cara kau itu supaya kemungkinan kecil untuk turun mesin. Cuman satu intinya, kau jaga kompresi. Keseimbangan kompresi adalah hal yang terpenting di mobil Panther kita ya. Apa saja untuk penjagaan mobil kompresi itu tadi ya. Saya bicara areal piston berada ya, bukan areal mesin yang lain ya. Yang pertama air. Air itu salah satu yang mengganggu kompresi ya. Kenapa? Karena ketika itu kering atau itu tersumbat di sirip-siripnya, nah itu akan mengganggu tingkat kompresi karena panas itu tidak disebar dia ke air seharusnya ya. Jaga air. Nah, bagaimana jaga air? Karena kita mobil lama, saran saya itu oke kau pakai coolant. Oke, kau pakai. Saya pakai coolant awalnya ya. Jadi jangan bilang saya tidak pakai coolant. Coolant saya yang bagus pula itu. Kalau nggak salah Valvoline, Prestige, Preston pernah saya pakai juga itu ya. Nah, sumbatan di sirip-sirip itu kalau di coolant itu dia membentuk jelaga putih. Jelaga putih itu mirip hasil dari getah pohon karet. Dia itu swirly-swirly kayak gitu dia di sela sirip-siripnya itu akibat memakai coolant ya. Artinya coolant ini nggak bisa juga kita tahan lama di dalam ya. Saran saya buang, tidak kuras. Buang per 6 bulan ya. Kenapa saya tidak rekomendasikan pakai coolant malah pakai air mineral? Terkadang kita harus bersahabat dengan karat-karat ya. Bersahabat dengan karat maksud Anda apa ini? Saya tidak paham ini ya. Jadi harus tahu bahwa cairan itu tidak serta-merta di daerah radiator saja. Dia itu ke blok-blok mesin. Blok-blok mesin kau ini sebelumnya seperti apa? Apakah dia warna merah marun seperti batu bata ya? Baru tiba-tiba dengan gampangnya kau itu menaruh coolant ditambah coolant adiktif lagi, udah coolant adiktif lagi pembasmi karat. Itu langsung ya karat-karatnya itu langsung dia, bagus dia memang ya. Tetapi terkadang ada dimensi di mana karat itu sebenarnya ya ada dia menutupi blok mesin ini pertemuan antara api, oli ya. Jadi ketika itu kau kuras, kau cakar kayak gitu keraknya itu ataupun karatnya, terbukalah dia. Apa nggak turun mesin? Kau mengganggu kompresi karena air sudah masuk ke dalam oli. Nah, oli masuk ke dalam jaringan piston karena ring piston itu kan harus dilumasi ya, ya itu udah repot lah ya air. Yang kedua, filter udara. Ini jaringan bukan saya taruh ranking ya, ada ranking satu air, ranking 2 udara dan lain sebagainya enggak. Semuanya ini ranking satu penyebab turun mesin. Filter udara jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Hembus, 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 semprot angin, semprot angin, semprot angin. Ada batasnya ya. Kalau kalau bisa itu ya 2 tahun lah. Murahnya harganya itu. Murahnya filter udara itu. Nggak usah sampai ke water color. Bla 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 bla. 60.000-nya cuman itu. Ya, 60.000 2 tahun berapa per hari? Ya. Jadi itu dia. Karena filter udara juga bisa mengganggu kompresi juga di situ ya. Jadi kau harus menjaga ini maklumat paling tinggi yaitu menjaga kompresi itu tadi ya. Berikutnya lagi, jangan pernah tidak memanaskan mesin. Memanaskan mesin itu adalah salah satu indikator yang sangat krusial di mobil Panther kita. Kita taruhlah misalnya kalau 5 menit kayak gitu udah kau panaskan. Nah, kau tekan lama dia. Nah, nggak ada masalah. Yang penting aliran. Jangan dibentak-bentak ya. Itu pompa. Power steering mampus.
pompa radiator itu menderita itu. Pompa, apa itu namanya, di jaringan kalau seandainya langsung kau hidupkan AC, pistonnya itu langsung pipip 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 pipip. Itu ya, jangan terlalu banyak digeber-geber ya. Berikutnya lagi, jangan pernah ganggu solar. Ya, solar itu identiknya di mobil Panther adalah pengkabutan, bukan ngencing. Ya, ngencing itu adalah salah satu penyebab terjadinya perubahan pada kompresi, derajatnya, angkanya berubah, ya, dan itu kau ganggu titik keseimbangannya. Karena antara piston satu yang berkabut dengan piston yang satu yang kencing ini dengan tenaga yang sama, itu dia akan menghentak itu kruk as itu. Bisa nanti batang piston kau itu penyot dia karena hentakan itu berbeda antara yang berkabut dengan yang ngencing. Ya, jadi turun mesin itu adalah salah satu faktornya itu. Kenapa aku asap putih dan lain sebagainya? Lihat indikator yang lain. Jangan-jangan nanti knalpotmu kotor ya, udah tiba-tiba turun mesin nih, ini udah putih ini dan lain sebagainya. Ya, enggak juga. Dilihat dia indikator banyak faktor-faktor ikutan yang lainnya ya. Jadi saya menjaga BBM itu dengan alirannya. Aliran pertama itu adalah one way valve. One way valve ini salah satu kalau seandainya kau lihat penyebabnya ketika kau isi solar itu, solarnya nembak padahal tangki kosong. Tangki kosong kok bisa solar terdeteksi penuh itu di pompa solar di apa SPBU. Nah, itu dia. One way valve masuk ke selang, selang masuk ke tangki. Tangki disedot itu via selang lagi masuk ke pompa, pompa masuk ke filter, filter masuk ke bospom, bospom masuk ke nozzle dan lain sebagainya. Nah, itu kok apa juga ya. Teliti ya, pokoknya jangan pernah ganggu kompresi. Berikutnya lagi adalah eh, ya sekali-sekali kau taruh adiktif di dalam solar kau karena di sini yang paling penting adalah intake. Intake. Ya, dia mirip-mirip jamur dia ya, tapi jamur kan kepalanya di atas, ini dia ke bawah itu ya. Ada dua itu ya, in sama out ya. Nah, itu juga hati-hati. Bagaimana cara menjaganya, Bang? Ya, nggak ada masalah itu. Per setahun kayak gitu, kau bantai aja langsung adiktif eh, main di situ. Tapi ketika adiktif masuk, jangan terlalu banyak geber karena itu kan mesin panas dan kita tahu lah mobil lama ini ya. Switch Bospom. Kenapa Bang pagi-pagi atau gimana tiba-tiba mati mesinku? Switch Bospom kau gimana? Switch Bospommu. Jangan nanti switch Bospom itu menyebabkan ketidakseimbangan kepada kompresi ya. Switch Bospom itu ya mau dia mati itu mesin itu tiba-tiba itu taruhnya itu nggak los kayak smer diem jalan aja kayak gitu ya kira-kira. Knalpot, ya apalah, taruh selang air, masukkan air ke dalam knalpot itu. Kita kan punya sisi mesin yang lebih tinggi daripada knalpot. Kenapa? Karena kita ada katalis di dalam. Katalis itu seperti sarang lebah. Sarang lebah itu terlalu kecil sehingga ya tumpatan-tumpatan itu karbon itu banyak eh, menghambat atau menutup itu katalis-katalisnya itu. Jadi ya kau taruh selang air, masukkan air, baru setelah itu jreng hidupkan sampai itu karbon-karbonnya keluar hitam dia nanti dari knalpot. Apakah itu mengganggu kompresi juga? Iyalah, kalau asap tidak keluar dari dalam mesin cuman lah kau ini apa yang oli. Nah, oli nih packingnya lihat-lihat mana ada kebocoran dan lain sebagainya. Bisa saja aman, tapi kalau bocor terus ya nggak aman lah lama-lama ya. Per 2 tahun, per setahun kayak gitu nggak ada masalah kok taruh adiktif oli itu. Adiktif oli yang dia itu seperti STP multipurpose. Dia menghancurkan itu atau apa menghancurkan jelaga-jelaga itu antara mesin dan lain sebagainya di dalam komponen mesin itu dialirkan semuanya ke filter oli. Kalau pernah filter oli kau kotor, kecepatan 50 atau kecepatan 40 dia udah ngeden, itu kau mengganggu stabilitas atau keseimbangan dari kompresi. Maka dari itu saran saya kalau udah pernah seperti itu, nah kalau bisa servis saja bos pom sama apa nozzle, nggak ada masalah itu. Kalau ada yang kurang, tulis di kolom komentar ya, nanti saya akan jawab di kolom pesan.